Terima kasih dan syukran. Ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat malam pada seluruh jamaah Jannatul Ma'iyah. Saya sangat senang sekali bisa hadir pada acara yang kebetulan memperingati 11 tahun Bambang Wetan. Saya tidak tahu ada berapa kali saya hadir di forum ini, mungkin yang keempat kalinya mungkin yang sekarang ini. Tadi ada survei singkat ya tentang Ma'iyah dan saya sangat secara pribadi saya yang lebih berbahagia dengan hasil survei singkat itu. Ada fakultas 53 yang sesungguhnya kalau kita bicara Ma'iyah dalam pandangan saya itu lebih banyak dari 53. Tulisan saya tentang Ma'iyah saja belum termasuk. Ma'iyah sebagai perahu Nuh, Ma'iyah sebagai kepemimpinan revolusioner, Ma'iyah sebagai apa dan seterusnya. Saya bisa merangkum semua itu dalam satu pandangan bahwa Ma'iyah itu sesungguhnya adalah the way of life. Dan kalau kita bicara tentang the way of life, maka di situ Ma'iyah akan bertemu dengan pandangan kita tentang Al-Quran sebagai metodologi. Al-Quran sebagai pedoman yang diturunkan oleh Tuhan untuk menjadi cara bagaimana kita hidup. Dan saya kira Ma'iyah mengimplementasikan itu. Secara akademik saya mempelajari Ma'iyah ini dari sudut disiplin ilmu saya, itu setidaknya secara formal Ma'iyah yang kita jalani sekarang ini adalah Ma'iyah generasi keempat. Ma'iyah yang pertama itu adalah Ma'iyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sidina Abu Bakar di Gua Thawr. Qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ma'iyah. Tidak usah khawatir, tidak usah takut karena Allah bersama kita, tidak usah bersedih. Salah satu penafsiran ayat ini mengatakan sesungguhnya Abu Bakar itu tidak sedih dan tidak takut kalau para Quraisy yang mengejarnya itu menemukan Rasulullah. Yang Abu Bakar takutkan dalam hatinya itu adalah jika orang-orang Quraisy ini sampai menyakiti kekasih Allah Rasulullah ini, itu akan apa yang akan terjadi pada Quraisy, bukan pada generasi yang ada sekarang ini pada masa itu, tapi generasi sampai habisnya. Bahkan malaikat kan pernah menawarkan kepada baginda Nabi itu, apakah perlu mengangkat Jabal Qubais ya, yang sekarang sih sudah tidak ada Jabal Qubais itu karena dirampok oleh kerajaan menjadi tempat istana sekarang ini. Tapi Jabal Qubais itu ini perlu diangkat nggak untuk menutupi orang-orang Quraisy ini supaya hancur sama sekali dan menghilang dari dunia? Kata Nabi, ini arju minallahi min aslabihim may yatawalla, itu aku berharap dari generasi-generasi yang lahir berikutnya nanti
itu akan menjadi pengikut setia daripada agama ini. Apa yang menjadi substansi, apa yang menjadi konten dari Ma'iyah yang generasi pertama itu adalah transformasi, hijrah, transformasi manusia, transformasi keperadaban. Karena itu maka di Madinah kemudian terjadi perubahan secara total. Tapi yang paling penting itu adalah bahwa misi agama yang sesungguhnya itu adalah transformasi, mentransformasikan dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi terbaik dan seterusnya. Ya, agama liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu transformasi. Jadi kalau agama tidak memainkan atau tidak memerankan fungsi transformasi ini, maka sesungguhnya agama itu tidak perlu. Jadi kalau tidak mentransformasikan, artinya orang sholat tapi tidak berubah apa-apa soal akhlak. Padahal dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji itu bukan hanya yang terlihat dalam perbuatan kita secara fisik, tapi perbuatan keji itu sejak di pikiran. Sejak di pikiran, maka karena itu maka dalam ajaran transformatif agama itu perlu niat yang suci dan tulus. Kalau niat dan niatnya tidak pernah suci dan tidak pernah tulus, maka pikirannya tidak akan pernah bersih. Itu harus transformasikan. Makna ma'iyah sesungguhnya itu adalah mentransformasikan. Dan menurut pandangan saya, ma'iyah itu merepresentasikan ini loh. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut apa-apa yang ada di dalam ma'iyah yang secara sederhana itu kita bisa pahami sebagai suatu makna atau representasi daripada fungsi agama secara dalam transformasikan diri. Yang kedua adalah generasi konsep atau generasi pemikiran ma'iyah itu ada di dalam pemikiran Ibnu Arabi. Kita kira abad ke-7 Hijriah, abad ke-13 Masehi. Ma'iyah dalam pemandangan Ibnu Arabi adalah kemanunggalan. Dan kemanunggalan itu adalah tauhid yang sesungguhnya. Tauhid yang sesungguhnya itu adalah implementasi daripada niat yang tulus. Jadi Ibnu Arabi misalnya menjelaskan mengapa ada wahdatul wujud, mengapa ada manunggali. Karena manusia berusaha dan berjuang untuk memurnikan niatnya secara tulus mata-mata kepada Allah. Merealisasikan niat yang tulus itu tidak bisa hanya dengan nawaitu lillahi khalisan, tidak bisa. Karena apa? Karena di dalam jiwa manusia itu ada kecenderungan yang selalu menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Kan setidaknya ada 3 kecenderungan dalam jiwa kita itu. Yang pertama adalah kecenderungan biologis. Yang kedua adalah kecenderungan jahat yang disebut setan. Ada kecenderungan baik. Ya. Jadi ketiga kecenderungan ini akan selalu silih berganti mempengaruhi pikiran kita. Contoh, begitu azan, begitu azan, yang terbetik pertama dalam benak kita itu adalah kesadaran bagi orang Muslim ya, kesadaran untuk melakukan sholat, ya kan? Tetapi ada kecenderungan biologis itu yang segera mengatakan, memberikan pengaruh ke dalam pikiran kita. Ini kan lagi sedang main game, ini kan lagi sedang menghadapi makan, ini kan lagi sedang
belajar, ini kan lagi sedang bermacam-macam. Bagi yang sedang makan, oh ya kita makan dulu, sebab nanti kalau tidak makan, nanti makanannya akan menjadi bayangan terus dalam ibadah gitu, sehingga tidak khusyuk gitu. Mari kita penuhi dulu kebutuhan biologis ini, maka panggilan untuk sholat tadi terabaikan dan kita menurut kepada kebutuhan biologis kita. Lalu kemudian ada kecenderungan setan di dalam diri kita itu juga menambahkan, iya betul, karena di dalam fikih itu ada waktu muwassa. Namanya waktu muwassa itu nanti Kiai Muzamil yang menjelaskan. Waktu muwassa bahwa tidak mesti harus sekarang melakukan menunaikan sholat itu, tapi kan nanti bisa. Ya, sebelum, kalau zuhur ya sebelum asar dan seterusnya. Sehingga itu kita abaikan. Seorang berhadapan dengan pengemis atau orang yang berkebutuhan khusus, itu yang paling pertama muncul dalam jiwa kita adalah empati. Ya. Tetapi ada, terus kita sudah berniat untuk memberi, ya. Tetapi kemudian ada kebutuhan biologis kita, ya, memberikan. Nah, itu kan mungkin kita jauh lebih butuh dari dia. Mungkin dia udah lebih punya dari kita karena dia profesinya seperti itu dan macam-macam. Beribu alasan yang diajukan oleh jiwa kita itu untuk tidak. Nah, sulit bagi seseorang itu untuk memelihara kemurnian dan ketulusan niatnya kepada Allah semata itu. Oke, bahkan setelah kita itu merasa patuh, ya, merasa patuh kepada Allah, misalnya setiap kali azan, begitu azan, wudhu kita, kemudian setiap ke masjid terus patuh, ya. Itu dalam hal kepatuhan pun kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh itu. Karena misalnya dalam perjalanan kita dari rumah atau jarak yang kita tempuh dari rumah ke mushola, ke masjid, itu akan muncul di dalam jiwa kita itu rasa kesombongan, rasa bangga. Akulah hamba yang paling patuh kepada Allah. Ya. Dan karena kebanggaan itu kemudian muncul kesan aku berhak menerima imbalan dari perbuatanku ini, dari kepatuhanku ini. Lah kalau Anda sebagai hamba yang tulus melakukan pengabdian kepada Tuhan, masa merasa harus memperoleh hak dari sisi Allah? Kan semestinya hak seluruhnya itu kepada Allah kalau memang kita tulus. Nah, karena itu maka seseorang tidak bisa melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan jiwa ini kecuali kalau dia menunggal dengan Tuhan. Ini tidak perlu menjadi kontroversi sesungguhnya, karena yang membuatnya kontroversi itu karena para alim ulama dan para fuqaha terutama itu merasa terganggu dengan kewajiban atau panggilan untuk supaya orang itu bisa menjadi jujur kepada dirinya sendiri dulu. Apakah ikrar kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu apakah betul-betul itu suatu ikrar yang tulus? Kan tidak bisa, karena di dalam jiwa kita itu sendiri selalu menginginkan hak-haknya sendiri. Maka harus meniadakan diri. Maka tauhid itu dalam makna, salah satu maknanya adalah meniadakan diri supaya ketunggalan Tuhan itu terrealisasi. Itu makna tauhid. Menunggalkan Tuhan itu artinya meniadakan dirimu sehingga Tuhan satu-satunya yang tunggal, yang ada. Itu konsepsi ma'iyah di dalam gagasan Ibnu Arabi. Karena itu maka sewaktu pertama kali saya
diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maulana Ainun Najib ini. Saya pada kesan pertama itu adalah saya sangat pertama karena sewaktu ke Kairo itu, rombongan Kiai Kanjeng ke Kairo itu judulnya Perjalanan Cinta Ma'iyah. Di situ baru saya pertama kali membaca Ma'iyah itu. Lah, dalam pikiran saya Muhammad Ainun Najib itu pasti tamat dong ini karya-karya Ibnu Arabi ya, Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam dan seterusnya, bicara tentang Ma'iyah itu. Saya berdiskusi dengan beliau di Sungai Nil itu tentang martabat wujud itu, yang 5 martabat wujud, uluhiyah, rububiyah, dan seterusnya. Jadi saya mempunyai kesan bahwa Cak Nun ini pasti sudah membaca Futuhat Makkiyah ya dan seterusnya. Tapi ternyata beliau itu enggak tahu sama sekali buku-buku atau karya-karya Ibnu Arabi itu sendiri. Artinya, nah di situ saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu Cak Nun ini bukan ilmu yang muktasab. Jadi bukan ilmu yang saya bertahun-tahun membaca Ibnu Arabi itu tidak nyampe-nyampe, tidak kelar-kelar yang tapi berdiskusi dengan Cak Nun soal maratibul wujud itu luar biasa. Jadi saya menganggap bahwa ilmu Cak Nun adalah ilmu laduni dalam hal itu. Nah, itu ma'iyah, Yang ketiganya adalah ma'iyah yang lebih sakti, itu ma'iyah yang diperkenalkan oleh untuk diketahui sejarah ma'iyah ini Cak Nun tidak ada ya. Jadi tidak tahu istilah ma'iyah muncul begitu saja. Cuman saya yang menelusuri penggunaan istilah ma'iyah itu dalam turas kita, dalam tradisi keilmuan kita. Itu digunakan oleh Syekh Yusuf Makassar dari Banten. Syekh Yusuf Makassar itu dalam perjuangan melawan Belanda, itu tarekatnya adalah ma'iyah. Ma'iyah itu dia gunakan dengan menggabungkan 12 tarekat yang ada. Rifaiyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Itu seluruh tarekat-tarekat itu digabungkan ke dalam praktek tirakatnya Yusuf Makassar, dan itu sangat sakti. Jadi setiap kali dikepung oleh Belanda, itu dia menghilang begitu saja. Dan dia dalam perang gerilya melawan Belanda itu dimulai dari Banten, Jakarta, Bogor, sampai Cianjur, sampai pada Larang. Jadi rute atau jalan yang ada sekarang ini, yang jalan-jalan yang Jakarta, Bandung melalui jalur puncak, itu sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh tentara Belanda mengejar Syekh Yusuf. Jadi banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala coba supaya orang Belanda ini bikin jalan dari Jakarta ke Bandung, itu dia membuka jalan yang begitu susah, ya, naik turun gunung, belok-belok, itu mengejar Syekh Yusuf. Sampai di Padalarang dikepung, tidak bisa, terus menghilang itu saja. Dia bisa ditangkap setelah putrinya ditipu, dijebak. Orang Belanda berpakaian Arab, ya, jalabiyah dengan sorban segala macam, terus bisa berbahasa Arab, kemudian bertamu dan meminta putrinya untuk mengantar ke tempat markasnya Syekh Yusuf itu. Kemudian ketemu, terus lalu ditangkap. Jadi itu ma'iyahnya
Syekh Yusuf. Yang keempat itu adalah ma'iyah kita ini sekarang ini. Jadi kita ada generasi keempat, dan ma'iyah yang kita sekarang ini menurut saya sih itu adalah sudah mencapai titik komprehensifnya. Bukan karena apa? Karena yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang ini, ayo kita kalau kita analisis realitas hidup kita sekarang ini, oke, dalam agama Islam lah umpamanya ya. Sekarang kalau orang beragama sekarang ini tampil sebagai orang beragama, itu apakah sifatnya membenci atau dibenci? Apakah sifatnya menerima hidup ini sebagai ini apa adanya, atau hidup ini diingkari sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan agama? Maka selalu ada upaya untuk penegakan tatbikus syariah. Dan syariah ini kalau kita teliti sejarahnya, itu sesungguhnya tidak ada pemahaman seperti yang kita pahami tentang syariah itu di masa Rasulullah. Karena dia muncul ketika syariah ini diinstitusionalisasikan, dilembagakan ke dalam institusi negara pada khilafah atau dinasti Abbasiyah. Karena itu pada masa Rasulullah kan tidak ada lembaga tuh, tidak ada qadha, tidak ada apa-apa, tidak ada institusi yang mengatur kehidupan manusia. Kenapa? Karena yang diatur itu adalah membangkitkan hati sanubari dan membangkitkan akal sehat manusia di masa Rasulullah SAW. Karena itu maka kita coba berapa persen umat Islam yang bisa membaca sirah Nabi. Kalau kita membaca sirah Nabi yang sejatinya, sejarah hidup Nabi, biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di luar dari hadis-hadis yang ada. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi secara yang ada secara objektif, yang ditulis sebagai biografi Nabi, bukan hadis-hadis, itu sangat berbeda dengan hadis-hadis yang kita diperkenalkan sekarang ini. Misalnya dalam kehidupan Nabi itu beliau memperlakukan manusia sebagaimana Al-Quran memesankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Rasulullah itu memperlakukan manusia secara persuasif, iqna, bukan memaksa. Sementara hadis-hadis yang digunakan oleh kita sekarang ini itu pada umumnya digunakan untuk memaksa orang mengikuti satu pendapat. Kenapa? Karena sejarah institusionalisasi ini itu muncul ketika orang tidak lagi secara tulus dan ikhlas memelihara agama dan tradisi Nabi. Karena lebih banyak kepada pengaruh duniawi. Kata Ibnu Khaldun, ya, mazala sunnatun Nabi itu ma'mul biha, tradisi Nabi itu tetap terpelihara dari sejak masa sahabat, sepeninggal beliau, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, sampai kepada masa di mana umat Islam itu mulai terpesona kepada kegemerlapnya dunia. Maka kemudian menjadi orang berebutan dunia, dan orang-orang yang memelihara tradisi Nabi itu kemudian menjadi kelompok kecil dan kelompok elit di masyarakat. Jadi yang tadinya orang mainstream itu kemudian menjadi kelompok kecil karena orang-orang ini yang tidak bergabung kepada perebutan-perebutan dunia itu. Yang kemudian belakangan kita sebut tasawuf, kita sebut sufi. Bukan karena saya dalam bidang ini, bukan. Tapi itu Ibnu Khaldun mengatakan, itu menulis di dalam itu bahwa pertama-tama dulu tasawuf ini adalah tradisi
yang dipelihara dari sejak masa sahabat dan seterusnya. Tapi kemudian setelah orang-orang mulai pada ramai-ramai memperebutkan dunia, maka tradisi ini menjadi kelompok kecil dan kelompok elit. Nah, apa yang kita lakukan sesungguhnya di dalam ma'iyah ini? Kalau misalnya metodologi Al-Quran dan Sunnah itu adalah persuasif, karena itu maka di dalam ma'iyah itu selalu persuasif, terbuka, ya, dari seluruh, bukan ajaran karena Canun itu menjadi guru kita semua, itu bukan mengajarkan, tetapi Allah yang mengajarkan. Cuma guru mengantar kita untuk mengenali ilmu itu, untuk mengantar kita kepada Allah supaya Allah mengajarkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya kan? Bertakwalah dan Allah yang mengajarkanmu. Jadi hanya Allah yang bisa mengajarkan ilmu sesungguhnya. Maka dalam ma'iyah itu kita hanya mengantar manusia kepada jalan di mana dia bisa memperoleh ilmu. Ya, itu salah satu keistimewaan di dalam ma'iyah itu adalah pendekatan persuasif yang saya bilang. Yang kedua tadi disebutkan ada spiritualitas, ya sudah pasti. Saya menulis ma'iyah belajar kepada Muhammad dulu sebelum berislam. Dalam ma'iyah kita kata Canun, ya Allah Muhammadkan aku. Jadi kita harus memuhammadkan diri dulu untuk bisa melaksanakan Islam itu. Dan ini betul-betul saya baca dan betul-betul sangat relevan. Pertama coba, Rasulullah itu sejak masih umur 11 tahun itu ada pembedah dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, pada operasi itu kalau dikatakan itu kata Ibnu Katsir penafsir tafsir Ibnu Katsir, pembedahan dada Rasulullah itu bisa bersifat fisik, juga bisa bersifat mental. Apapun bentuknya, yang terjadi adalah membedah dada Rasulullah itu mengeluarkan rasa dengki, iri hati, curang, mengisinya dengan kelapangan dada, sifat-sifat fleksibilitas dan akomodatif, respect kepada yang lain. Menurut saya ini suatu isyarat kepada kita, jika mau mengikuti Muhammad, ya harus membebaskan dirimu dulu dari rasa dengki, iri, curang, dan mengisi hatimu dengan kelapangan dada, melapangkan dada. Isi hatimu dengan sikap akomodatif, bisa mendengarkan, bisa menerima pendapat orang lain, dengan fleksibilitas, ya, dengan respect kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berdakwah di Mekah. Itu macam-macam halangan rintangan yang dihadapi. Ada yang menyakiti secara fisik, mengolok-olok dan seterusnya. Coba baca sirah Nabi, ada pernah sekali enggak Rasulullah itu terlepas daya kontrolnya, ya, dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Pernah enggak sekalipun menghardik orang, pernah enggak sekalipun membenci orang selama 13 tahun di Mekah dalam perjuangan yang pertama? Tidak pernah. Tidak pernah. Lah kita umatnya, ya, kita umatnya ini katanya setia kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tapi orang cuma kirim berita, orang Perancis memaki-maki atau mencemoohkan Muhammad, kita bakar Tanah Abang. Coba, apa hubungannya Perancis dengan Tanah Abang? Itu kan secara emosional. Coba kalau punya kelapangan dada, punya Rasulullah disakiti berapa kali, ya itu. Oke. Tidakkah contoh ini ada di dalam ma'iyah? Ada.
dalam ma'i. Kehidupan Rasulullah ini ada di dalam ma'i. Di ya Canun itu di saya juga sering kesel ya, terus terang ini ya. Itu siapa itu ya yang suka ngomong nggak benar sama Canun itu ya. Tapi begitu dia dapat kasus, oke? Begitu dia dapat kasus, orang yang pertama kali memperjuangkan dia itu cuma Cak Nun. Coba itu gimana nih, gimana bisa logika kita ya, itu kan kecuali logika ma'iyah saya kira, ke lapangan dada Rasulullah SAW, fleksibilitas, akomodatif dan akhlaknya yang luar biasa. Itu menurut saya ini nilai-nilai yang mohon maaf, nilai-nilai yang terbentuk di dalam ma'iyah ini. Oleh karena itu maka saya selalu mengatakan ma'iyah ini adalah bukan ajaran ya, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia masa depan. Masa sekarang saja sudah terlihat betapa kita membutuhkan tuh ma'iyah. Saya justru menulis untung ada ma'iyah, ya kan? Kalau tidak ada ma'iyah, saya bagaimana bisa melakukan perenungan terhadap ajaran-ajaran agama ini tanpa terbebas dari tuduhan macam-macam. Ya, saya sekarang misalnya mempunyai pandangan seharusnya khilafah itu jatuh ke Sayyidina Ali, ya kan? Beliau adalah menantu, beliau adalah saudara dan seterusnya. Itu kemudian tiba-tiba saya dituduh orang Syiah kan gitu. Padahal kan enggak, Anda baik Sunni, Syiah tidak, saya Muslim saja. Ya saya membaca sirah Nabi dan saya memahami ajaran Islam itu dari sirah Nabi. Jadi kalau di dalam hadis-hadis yang kita hafalkan sekarang ini itu banyak bicara tentang ancaman neraka, tapi dalam sirah Nabi itu justru beliau tidak membawa ancaman-ancaman itu, tidak menggunakan ancaman-ancaman surga, tapi persuasif untuk meyakinkan kepada orang bahwa apa yang di bawahnya itu merupakan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan kita secara bersama-sama. Sekira ini untuk channel sebagai pengantar bagaimana bisa memahami ma'iyah lebih lanjut.